Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Atika Noprika dari Diploma 3 Kebidanan tingkat 2. Yang saya hormati Bapak Pembimbing, yaitu Bapak Dr. Nurmanza, SPD MPD. Baiklah, sebelum saya menyampaikan materi saya yang berjudul stunting, saya akan menyampaikan pantun terlebih dahulu. Dari Korea membawa besi, tidak lupa membeli nasi. Izinkan saya menyampaikan presentasi walaupun isinya hanya sekedar materi. Baiklah, yang pertama saya akan menyampaikan materi saya, yaitu dengan judul stunting. Stunting adalah kondisi di mana anak mengalami pertumbuhan yang terhambat akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu yang lama. Stunting dapat berdampak negatif pada anak, bahkan pada mental anak. Nah, pada anak sering meningkatnya resiko penyakit kronis akibat stunting tersebut. Salah satu cara untuk mencegah stunting yaitu adalah memberikan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya pada ibu hamil, ibu menyusui, dan orang tua balita. Penyuluhan ini bertujuan untuk pengetahuan, kesadaran, perilaku masyarakat tentang pentingnya gizi yang seimbang, pola asuh yang baik, sanitasi, dan juga akses air bersih. Nah, stunting ini adalah kondisi di mana anak mengalami pertumbuhan yang terhambat akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu yang lama. Stunting dapat berdampak negatif pada perkembangan fisik dan mental anak, serta resiko penyakit kronis di kemudian hari. Nah, penyebab utama stunting adalah malnutrisi pada jangka panjang atau kronis. Beberapa kondisi yang bisa menyebabkan anak kekurangan nutrisi adalah yang pertama, ibu mengalami malnutrisi serta terserang infeksi selama kehamilan, anak tidak mendapatkan ASI eksklusif, kualitas gizi MPASI anak berkurang, anak menderita penyakit yang menghalangi penyerapan nutrisi seperti alergi susu sapi serta sindrom melabrosi, anak menderita infeksi kronis seperti tuberkulosis dan atau cacingan, anak mengalami penyakit bawaan seperti penyakit jantung bawaan atau thalassemia. Selain itu juga ada beberapa faktor lain yang meningkatkan resiko anak mengalami stunting, antara lain lahir prematur, terlahir dengan berat badan yang rendah, mengalami intrauterine growth ration yang disingkat dengan IUGR, tidak mendapatkan vaksinnya lengkap, hidup dengan kemiskinan, tinggal di lingkungan yang senantiasa buruk dari akses air bersih, bahkan yang lain-lain. Pekerjaan ibu dan ayah tidak memadai, tidak mendapatkan ASI eksklusif, pola asuh yang salah, bahkan pendidikan ibu, pengetahuan ibu mengenai pentingnya ASI eksklusif, MPASI, dan ketidakcukupan zinc, zat besi, riwayat infeksi, serta faktor genetik. Gejala stunting adalah kondisi di mana tinggi dan badan anak lebih pendek daripada standar pada usianya. Gejala ini biasanya terlihat saat anak berusia umur 2 tahun, namun sering tidak disadari dan dianggap normal pada lingkungannya. Selain itu, tinggi badan anak yang pendek dan gejala stunting lainnya seperti berat badan tidak meningkat secara konsisten, tahap perkembangan terlambat dibandingkan seusianya, tidak aktif bermain, sering lemas, mudah terserang penyakit, terutama infeksi. Nah, pada stunting ini, gangguan pada pertumbuhan pada perkembangan anak, baik secara fisik maupun mental, bahkan dampak stunting ini pada jangka pendek meliputi hambatan perkembangan, penurunan fungsi kekebalan, penurunan fungsi kognitif, dan gangguan sistem pembakaran. Sedangkan dampak jangka panjang pada tubuh anak meliputi obesitas, penurunan toleransi glukosa, penyakit jantung koroner, hipertensi, osteoporosis, kesulitan fokus dan belajar. Nah, stunting juga dapat dicegah dan ditangani dengan memberikan asupan gizi yang seimbang, pola asuh yang baik, sanitasi, dan akses air bersih, serta pelayanan kesehatan bagi anak. Baiklah, sekian materi dari saya.
saya akan menutupnya dengan pantun. Bunga mawar bunga selasi, naik kuda membawa pepaya. Cukup sekian dan terima kasih sudah berkenan mendengarkan saya. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.